Megawati? 5. Bisa mulai? Oke. Megawati adalah presiden kelima, tapi kalau berdasarkan sistem pemerintahan reformasi, Megawati adalah presiden ke 3. Siapa yang ke-6? Oke. Jadi setelah Gus Dur diturunkan jabatannya dari presiden tanggal berapa? Tahun berapa? 2001 tanggal? Tidak ada tanggal. Oke, maka 23 Juli tahun 2001 berdasarkan pemilu. Aduh, spidol macet. Nih, saya kasih kembali. Macet. Berdasarkan pemilu, akhirnya dipilihlah Megawati sebagai presiden dan wakilnya di hari yang sama. Kalau Gus Dur kan beda hari kan? Ya, kalau di hari yang sama kemudian dipilihlah wakil dari Megawati, yaitu Hamzahas sebagai wakil presiden. Megawati mewakili Partai Demokrasi PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau Hamzahas diwakilkan dari Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Megawati sebagai presiden, Hamzahas sebagai wakil. Dengan nama kabinetnya adalah Kabinet Gotong Royong. Apa saja kebijakan-kebijakan dari Megawati? Kebijakannya yang pertama, dia menjadikan lembaga kehakiman sebagai lembaga independen. Apa itu independen? Hakim? Kehakiman. Iya. Megawati menjadikan lembaga kehakiman sebagai lembaga independen. Apa artinya independen? Independen. Ya, berdiri sendiri, mandiri. Dia tidak terikat lagi dengan lembaga hukum yang lain. Yang kedua, Megawati ingin memberantas korupsi, makanya dia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, Megawati kemudian membentuk mahkamah baru di luar dari Mahkamah Agung, yaitu iya, betul sekali, Mahkamah Konstitusi. Di mana? Kenapa dibentuk Mahkamah Konstitusi? Karena Megawati tidak menginginkan lagi anggota legislatif MPR dan DPR dia mengubah undang-undang. Kalau ingin mengubah undang-undang maka harus melalui Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, Megawati mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2003 tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Bukan otonomi khusus ya, tapi otonomi daerah. Inilah kebijakan yang diambil oleh Megawati. Apa permasalahan yang timbul pada masa Megawati? Permasalahan yang timbul pada masa Megawati adalah krisis moneter. Jadi tahun 1998 ketika terjadi reformasi, Indonesia dilanda krisis moneter. Yang harga barang tinggi tuh. Yang harga barang tinggi sekali. Ya, krisis moneter. Oke, boleh inflasi. Untuk mengatasi masalah krisis moneter, jadi menurut Megawati, dua presiden sebelumnya, yaitu Presiden Gus Dur dan B.J. Habibie, tidak bisa mengatasi masalah krisis moneter. Yang bisa mengatasi adalah dia. Dengan cara dia menghubungi Bank Dunia, yaitu IMF, untuk bertemu di Paris. Maka pertemuan ini disebut dengan Paris Club 3. Pertemuan ini dilaksanakan di Paris, maka pertemuan antara Indonesia dengan IMF, Bank Dunia, disebut dengan Paris Club 3. Yang kemudian Megawati memohon kepada IMF agar kami mungkin sekitar 2 tahun tidak bisa membayar utang kami. Utang yang ditinggalkan oleh Presiden Soeharto, kami tidak bisa membayarnya. Oke, IMF kemudian memberikan keringanan. Baik, silahkan 2 tahun itu kalian tidak usah membayar, tapi membayar bunga. Kalian tidak usah membayar pokoknya, tapi membayar bunga.
agar bisa membayar utang negara, apa yang dilakukan oleh Megawati? Dia melakukan privatisasi, yaitu menjual saham kepada pihak asing. Saham apa yang dijual? Yaitu Indosat. Ya, jadi Megawati menjual saham Indosat kepada pihak asing, yaitu pihak swasta dari Singapura. Makanya Indosat ini sudah tidak ada di Indonesia. Oke? Ini yang dilakukan. Tujuan dari Megawati apa? Agar bisa mendapatkan keuntungan dan bisa membayar utang negara. Apakah berhasil? Tidak berhasil juga. Nanti yang bisa mengembalikan utang negara itu adalah SBY. Tapi nanti Jokowi mengutang lagi, toh? Nah, sekarang yang harus mengembalikan utang itu adalah Prabowo. Oke. Ini adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh Megawati. Selanjutnya, masalah yang timbul adalah Megawati harus dihadapkan dengan perebutan wilayah dengan Malaysia, yaitu 2 pulau di sekitarannya antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Sipadan dan Ligitan, menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi Indonesia kalah dalam Mahkamah Konstitusi Internasional. Hasil keputusannya bahwa 2 pulau ini menjadi milik Malaysia, padahal pulau ini adalah dihuni paling lama oleh Indonesia. Menandakan bahwa Menteri Luar Negeri yang dipimpin oleh Megawati tidak bisa melakukan diplomasi. Jadi Indonesia kalah suara melawan Malaysia. Akhirnya Sipadan dan Ligitan masuk menjadi wilayah Malaysia. Oke, 2003 Megawati kemudian mengeluarkan aturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota legislatif, wakil presiden, dan presiden secara langsung. Ini, dia tidak mau lagi yang memilih adalah MPR dan DPR, tapi yang memilih adalah rakyat Indonesia. Diikuti pada pemilu 2003 diikuti 24 parpol. Aturannya, ya, nanti yang lolos itu hanya 7 parpol saja, yaitu 1 Golkar yang menang ini, 2 PDI Perjuangan, 3 PKB, 4 P3, 5 Demokrat, 6 PAN, 7 PKS. Aturannya dalam partai politik, mereka pilih dulu anggota legislatif. Nih, pemilu 2003. Setelah anggota legislatif terpilih dari 24 parpol, 7 parpol yang menang, mereka mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Mereka ajukan. Terdapat 5 pasang calon presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2003, siapa yang menang? Siapa yang menang? SBY. Kenapa SBY bisa menang? Karena Demokrat mendapat suara terbanyak dari rakyat. Dengan bedanya Megawati mengatakan bahwa pasti saya menang. Ternyata yang menang adalah SBY. Iya, selesai materi dari Megawati. Ya, siapa yang suka dengan Megawati? Inilah yang